minta maaf supaya RJ restoratif justice. Jadi itu bagian dari mencari asalmu data. dari mana sih? Sudah Kok nggak menuduh ngerti di hukum kayak depan gini? seolah-olah Nggak ijazah ngerti hukum, Jokowi minta palsu. yang asli. Menuduh Yang di dari depan, UI. tetapi datanya ternyata nggak ada. Semua yang ditampilkan di layar itu kan semua dari scan aslinya dipegang oleh Jokowi dan sekarang ada di Polda. Sebagai barang bukti nanti di persidangan dan tersangkanya berlapis-lapis pasal. Mana Selain berlapis-lapis pasal masuk? soal fitnah, pencemaran nama baik, kena juga kasus manipulasi. Kacau. Anda ditersangkakan pasal itu. Sulit untuk tidak memperhatikan perubahan raut wajah Roy Suryo dalam debat terakhir itu. Biasanya dia tampil percaya diri, bicara cepat, dan penuh energi. Tapi kali ini, beda. Mukanya terlihat lesu, seperti ada beban yang nggak selesai dipikirkan. Tatapannya kosong beberapa kali, bibirnya bergerak, tapi nada suaranya rendah. Seolah dia berbicara karena harus, bukan karena yakin. Saat topik masuk ke soal dugaan pemalsuan identitas dan ijazah, suasana makin tegang. Roy tetap pada pendiriannya, menyebut ada yang janggal dan mempertanyakan keaslian dokumen milik Jokowi dan Gibran. Itu klaim sepihak, bukan fakta. Sementara dari pihak Jokowi, timnya dengan tenang menjawab bahwa semua ijazah ada, lengkap dan siap dibuktikan lewat jalur hukum dan persidangan. Namun meski sudah dijelaskan begitu, Roy tetap ngeyel dengan pendapatnya. Dari cara dia ngomong, terdengar seperti orang yang kelelahan tapi memaksa diri tetap di posisi yang sama. Bukan marah, bukan agresif. Lebih kayak orang yang sudah terlanjur masuk terlalu jauh dalam satu narasi, lalu bingung cara mundurnya. Yang bikin suasana makin aneh adalah ekspresinya. Sepanjang debat, wajah Roy tampak murung. Banyak yang pasti bertanya-tanya, apa dia lagi tertekan? Lagi capek? Atau memang berat menghadapi konsekuensi dari ucapannya? Karena bagaimanapun, kasus soal tuduhan pemalsuan identitas bukan perkara kecil. Itu ranah hukum. Ada risiko yang harus dipertanggungjawabkan, apalagi kalau klaim itu tidak bisa dibuktikan. Sementara itu, pihak Jokowi dan Gibran memilih jalur formal. Mereka terlihat lebih santai, mungkin karena merasa punya bukti yang sudah siap. Tim hukumnya pun berulang kali menegaskan bahwa dokumen resmi nanti akan ditunjukkan di proses persidangan, sesuai aturan. Jadi publik tinggal menunggu hasil, tidak perlu saling menyalahkan atau jadi korban misinformasi. Di sisi lain, Roy tampak seperti sedang melawan dua hal sekaligus. Tekanan dari luar dan tekanan dari dalam dirinya sendiri. Kata-katanya keras, tapi ekspresinya melemah. Bibirnya menyangkal, tapi matanya seperti berkata lain. Seolah ada jarak antara apa yang dia yakini, apa yang dia sampaikan, dan apa yang sedang dia rasakan. Apakah dia sedang stres? Apakah dia sedang memikirkan dampak hukum yang mungkin muncul? Atau mungkin dia merasa sendirian mempertahankan narasi yang mulai goyah? Itu semua hanya bisa dijawab oleh Roy sendiri. Tapi satu hal yang jelas, perubahan energi dan bahasa tubuhnya sangat terlihat.